ditunjukkan pasar Yahudi Bani Qainuqa. Ya namanya juga jualan di pasar Yahudi, Pak. Yes, pandai-pandai jaga diri sudah. Transaksi terserah mereka. Mau pakai sistem riba, mau pakai sistem nipu, mau pakai sistem jebakan, mau pakai marketing ala apa, terserah Yahudi. Ya kan, mau dia menimbun barang supaya harga naik karena permintaan tinggi barang yang nggak ada, itu udah kerjaan Yahudi. Itu gaya marketing Yahudi dari dulu di pasar Bani Yahudi Bani Qainuqa. Masuk pertama ke pasar itulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Hari pertama masuk, apa punya modal? Nggak ada modal, dari mana bajunya? Dia tidak mau ngambil harta Sa'ad bin Rabi yang ditawarkan. Itu udah masuk ke pasar. Terus bagaimana kalau nggak punya modal? Gimana kalau nggak punya modal? Caranya? Hah? Gimana, Seth? Hutang lah. Persis, dia hanya menawarkan jasanya. Oh iya, kan ketika barang ini ada di sini, ada yang punya, kan saya tinggal bicara kan? Ini barang saya jualkan boleh? Apa ya? Nah tapi ini model semacam simsar. Simsar itu kayak calo ya, makelar. Hati-hati Pak, karena ini ada hukum syariah yang nggak boleh dilanggar ya. Makelar itu hati-hati. Hari itu Abdurrahman pulang punya keuntungan as-samin wal aqid. Jadi samin kan minyak ya, sama aqid makanan. Baik, Masya Allah. Begitulah setiap hari dia terus ke pasar sampai punya modal. Nah, begitu dia punya modal tentu langkahnya lebih cepat. Orang ahli pengalaman panjang. Ya. Di saat itulah Abdurrahman mulai besar. Begitu besar, suatu pagi ketemu Nabi SAW. Nabi melihat Abdurrahman nggak biasa. Maka Nabi nanya, Abdurrahman, pagi ini kamu klinis sekali ya, tapi wangi sekali. Abdurrahman bin Auf yang ditanya tentu senyum-senyum gitu ya, dan dia bilang, ya Rasulullah semalam saya nikah. Begitu jual beli jalan nikah. Abdurrahman jual beli sudah punya ya kan, beli emas dia, beli emas jadi mahar. Makanya kata Abdurrahman, saya menikahi seorang wanita Ansor dengan mas kawinnya emas. Masya Allah gitu ya kan. Setelah itulah maka setelah Abdurrahman mengatakan itu, maka Rasul kemudian mengatakan aulim walau bisa. Itulah buat walimahnya Abdurrahman walaupun hanya dengan seekor kambing. Begitulah setelah itu terus berjalan. Rasul tidak lama setelah menata para sahabatnya, terus membangun masjid dan segala macam selesai, mempersaudarakan selesai, Nabi buat pasar muslimin. Siapa yang akan menjadi orang ahlinya? Di antaranya Abdurrahman. Luar biasa strategi Rasul itu. Nabi letakkan pasar itu berhadapan dengan pasar Yahudi Bani Qainuqa. Disebut dengan pasar Manakho, itu pasar muslimin. Sekarang face to face kelihatan sekarang. Ayo kita sekarang taruhan sekarang ya. Kita bertaruh sekarang. Ini pasar muslimin dengan konsep syariah utuh. Muslimin hanya perlu kurang lebih 4 tahun untuk nutup pasar Yahudi Bani Qainuqa dengan 2 kekuatan ekonomi muslimin dan kekuatan politik muslimin. Perang di antara contoh, saya berikan contoh. Rasul SAW melarang ihtikar. Ihtikar itu nimbun barang, penimbunan yang menyebabkan langkanya barang, kemudian harga naik karena permintaan di pasar tinggi. Biasa ya, barang hilang di pasar. Itu dari dulu marketing Yahudi itu sama dengan hari ini. Pola itu dihilangkan barang dari pasar, padahal barangnya ada. Abdurrahman bin Auf ini lihat, ini kerjaan Yahudi nih, barang jadi mahal, muslimin beli jadi mahal. Maka Abdurrahman ngasih pelajaran mahal ke orang-orang Yahudi. Abdurrahman cari itu barang dari semua muslimin yang ada, jenis barang apa yang hilang dari pasar,
Begitu dia dapat, digelontorkan pasar sebesar-besarnya, bahkan kadang-kadang digratiskan, Pak. Mati itu pasar Yahudi. Akhirnya semakin besar muslimin, besar Abdurrahman tambah kaya raya sudah. Kaya raya. Disitulah Nabi mulai melibatkan para sahabat-sahabat dengan uang-uang yang banyak, diantaranya Abdurrahman bin Auf, untuk membantu menyelesaikan permasalahan dakwah dan umat. Tapi kasih tugas. Abdurrahman bin Auf infak nggak tanggung-tanggung, duitnya udah banyak, Pak. Ya, duitnya sudah banyak. Infak 4.000 dinar kali 2 juta aja, satunya 2 juta rupiah lah gampangnya. Hari ini sekitar 2 juta rupiah, ya. 4.000 dinar, jadi berapa? 8M, 8M ya, 8M. Infak 8M. Titik, kecil lah. Gak cukup, dia di kemudian hari infak lagi. Tadi kan 4.000, dia infak sampai di 40.000 dinar. Gitu. Sedikit 80M, gini. Ya. Kurang karena waktu itu mau jihad, diantaranya mau ke Tabuk. Apa yang kurang? Oh, kuda kurang. Ambilin 500 kudanya, infak fisabilillah. Berapa harga kuda? Saya belum, kemarin beberapa waktu lalu saya ke kandang kuda, beberapa waktu lalu saya tanya harga kuda satu-satu. Karena kudanya ada puluhan kuda, saya tanya satu-satu berapa harganya. Ini berapa sih? Ini 100-an juta Ustaz. Oke. Yang ini, ini 1 miliar Ustaz. Oke. Saya sekarang bayang, oke lah, kira-kira range-nya ini kalau diambil range-nya 100 sampai 1 miliar hari ini loh, Pak. Oke. Ada yang lebih dari 1 miliar ada. Baik. 500 kuda. Infak fisabilillah. Ini Rasul infak fisabilillah. Oh, tidak cukup, masih ada perlu yang lain. Apa yang lain? Buat ngangkut barang, itu kan buat ngangkut mujahid. Ngangkut barang perlu unta. Unta, ambilin 1.500 unta. Ini 1.500 infak fisabilillah. Kalau infak disebutkan Masya Allah, infaknya Abdurrahman sudah luar biasa banyaknya. Itu zaman Rasul. Jadi harta dia sudah melimpah dan kekayaan terus naik grafiknya. Abdurrahman itu naik terus, naik. Nah, seiring dengan naiknya grafik kekayaan Abdurrahman, seiring itu juga naik sedekahnya, naik gitu. Naik terus. Sampai penduduk muslimin di Madinah itu tidak ada, kurang lebih ya, tidak ada orang yang tidak dapat hartanya Abdurrahman. Semua dibagi 3. Penduduk Madinah terhadap harta Abdurrahman terbagi 3. 1, sepertiga dipinjemi, perlu pinjam kasih. Sepertiga yang berikutnya, sepertiga yang tadi kan dipinjemi, sepertiga yang berikutnya bayar utang. Abdurrahman itu nyari siapa yang punya utang, ya kan? Saya nyelesaikan utang itu. Siapa lagi? Ini seperti penduduk Madinah itu utangnya menyelesaikan Abdurrahman. Sepertiga dipinjami, sepertiga dibayari hutangnya, sepertiga untuk silaturahim. Datang silaturahim Abdurrahman, assalamualaikum, saudara antum Abdurrahman, ya kan? Masya Allah, ngobrol-ngobrol. Ini untuk silaturahim, teman-teman. Pergi lagi kalian. Sepertiga penduduk Madinah di silaturahimi pakai uangnya Abdurrahman. Iya, Masya Allah.